Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok mata kuliah Manajemen Akses Wisatawan Difabel akan menjelaskan mengenai pemanduan wisata untuk wisatawan difabel yang ada di alun-alun kota Surabaya dan juga di Museum Bawah Tanah. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Antoni Anggaria Widodo dengan NPM 007. Dan saya Nafa Kumatasari dengan NPM 0094. Nah, itu dia perkenalan singkat dari kami. Ikuti terus perjalanan kami di alun-alun Surabaya. Halo Kak, selamat siang. Halo, siang. Kakaknya sendirian datang ke museum ini. Iya, sendirian. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya Antoni Angga di sini sebagai pemandu wisatawan yang ada di Museum Bawah Tanah alun-alun Surabaya. Kakaknya tertarik nggak buat belajar mengenai jejak langkah yang ada di kota Surabaya sendiri tentunya, dan kakaknya tertarik nggak buat belajar bagaimana sejarah perkembangan kota Surabaya dari awal masa penjajahan hingga sekarang? Mau nggak Kak ikut tur singkat dari saya? Mau, boleh banget itu. Dan Oke. saya sangat tertarik sekali. Oke, mari Kak ikuti saya buat keliling pameran singkat ini. Ada pameran singkat yang biasanya diadakan di museum. Nah, jadi ini Kak, saya akan memberikan informasi mengenai ketika itu kedatangan Sekutu di kota Surabaya. Jadi Indonesia kan merdeka di tanggal 17 Agustus 1945 yang diproklamasikan oleh Bapak Soekarno. Nah, jadi pada masa proklamasi itu ternyata kita masih belum seluruhnya merdeka. Nah, masih ada invasi-invasi maupun agresi militer dari Sekutu. Di antaranya yaitu dari Indonesia sendiri membentuk dan keamanan yang kelak akan menjadi TNI, dan endingnya di tanggal 10 November 1945 terjadilah penurunan hebat di kota Surabaya dengan peristiwa ledakan bendera dan penunjukan senjata yang dilakukan oleh para PKR dan keamanan rakyat yang dilakukan kepada pihak Sekutu seperti itu. Oke, pertama ke pameran ini. Boleh. Untuk tulisan ini sendiri bentuknya hanya beberapa informasi singkat aja sih Kak. Dan bentuknya ada. Namun saya hanya akan memberikan informasi secara singkat, namun kakaknya bisa mengerti perjuangan pada masa dahulu di tanggal 10 November itu sendiri.
kedatangan sekutu di kota Surabaya. Jadi tentara sekutu yang datang di Surabaya itu dipimpin oleh Jenderal A.W.S. Makabi yang merupakan Brigade Grup Infanteri India ke-49 yang dipimpin oleh perwira Inggris dari India yang sebelumnya bertugas di belakang, kurang lebih membawa 4.000 orang yang merupakan personil organik, dan jika di total keseluruhan kekuatannya itu mencapai 6.000 orang datang ke Surabaya. Nah, jadi di sebelah kiri kakaknya Mas Guru ada sebuah replika senapan yang digunakan oleh tentara Inggris dan sebagainya buat melawan para pejuang yang ada di Indonesia. Untuk saat ini belum bisa disentuh, namun senapan ini juga digunakan oleh para pejuang Indonesia untuk langsung melawan penjajah seperti itu. Penjelasannya seperti sekali. Ya. Nah, mungkin itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan mengenai secara singkat tentang Kota Murah 10 November yang ada di Kota Surabaya itu sendiri. Namun ini secara singkat saja ya Kak, karena informasi di sini juga begitu lengkap. Namun untuk detailnya Kakak bisa masuk ke Museum 10 November di Kota Surabaya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Terima kasih ya Mas. oh iya, sama-sama Kak. Semoga kakaknya juga bisa menikmati belajar pada siang hari ini dengan nyaman dan